mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Cahaya Gaib di Bukit Keramat. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita, didukung oleh para pemain Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Renita sebagai Udiani, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Nugraha sebagai Balaputra Dewa, Elsa Surya sebagai Sarwapala, Imron Sahdan sebagai Samaratungga, Idris Apandi sebagai Kalayaksa, Aris Sudiro sebagai Purnawijaya, dibantu oleh Lita Arlita, Iwan Dahlan, Pripanggi. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Kisah yang lalu, ketegangan antar Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra semakin memanas. Balaputra Dewa telah mencoba menggagalkan pernikahan Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan, dengan menyusun kekuatan dan usaha untuk melenyapkan Rakai Pikatan, tetapi gagal. Sedangkan Rakai Pikatan sendiri telah didesak saudara-saudaranya untuk membalas atau menyatakan perang melawan Wangsa Sailendra yang telah menjajahnya lebih dari 60 tahun. Goblok semuanya. Kenapa bisa gagal? Hah? Kenapa? Begini, Pangeran. Saat itu situasinya benar-benar tidak memungkinkan, Pangeran. Kita semua bisa celaka kalau sampai Rakai Pikatan mengetahui bahwa kalian adalah orang-orang suruhanku. Tolol semuanya, goblok! Sebenarnya Rakai Pikatan sudah kami kuasai, Pangeran. Salah seorang prajurit kami telah siap menebaskan pedangnya ke Rakai Pikatan. Tapi tiba-tiba muncul pendekar bertopeng menghajar kami dan menggagalkan semuanya. Dia sangat sakti, Pangeran. Siapa pendekar bertopeng itu? Tidak ada yang tahu, Pangeran. Goblok! Bagaimana pendapatmu, Wilwaka? Dan kau, Paksindra? Menurut pendapat saya, ada dua akibat bisa terjadi. Pertama, kejadian itu bisa menimbulkan kecurigaan dari orang Partapan kepada Sri Maharaja. Kemungkinan perkawinan itu gagal bisa terjadi, Pangeran. Terus, yang kedua bagaimana? Rakai Pikatan melapor kepada Sri Maharaja. Dan celakanya, Sri Maharaja pasti akan percaya. Lalu akan marah besar kepada pangeran. Dan kalau begitu, besar kemungkinan pangeran akan dihukum. Aku tidak menginginkan yang kedua itu terjadi. Kalau menurut pendapatmu, bagaimana, Paksindra? Kalau saya melihat bahwa Sri Maharaja Samaratungga itu arif, dia tidak akan menghukum pangeran. Karena belum tentu Rakai Pikatan tahu kalau itu adalah ulah pangeran. Lantas, apa usulmu, Paksindra? Pangeran harus mendahului menyampaikan berita tentang percobaan pembunuhan itu kepada Sri Maharaja. Dan pangeran pura-pura menyesalkan perbuatan itu. Dan bersedia akan mencari siapa dalang semuanya itu. Padahal dalang semuanya itu adalah aku. Hah? Mustahil itu. Sri Maharaja malah justru akan mencurigai aku, Paksindra. Sekarang tolong cari tahu, siapa pendekar bertopeng yang menggagalkan pembunuhan itu. Tangkap dia hidup-hidup. Baik, Pangeran. Rupanya, pembangunan vihara Jinalaya itu kini telah tuntas.
dan rakyat sibuk menghias jalan-jalan menuju ke vihara itu dengan janur-janur kuning dan umbul-umbul berwarna-warni, sehingga tempat itu kini kelihatan sangat semarak dan indah. Doa dan lagu-lagu pujian yang dilantunkan para biksu membuat suasana menjadi agung dan mistis. Prosesi para biksu yang berpakaian serba kuning mengelilingi vihara secara khidmat, memberikan suasana megah dan meriah. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sebelum Sri Maharaja Samaratungga hadir, para pangeran dan pembesar penguasa Mataram sudah mendahului datang di tempat itu. Dang Acarya Dallawa, Gunadarma, Purnawijaya, Rakai Pikatan sudah berada di panggung kehormatan yang akan digunakan untuk meresmikan pembukaan vihara Jinalaya itu. Balaputra Dewa juga sudah hadir. Ki Umbul juga. Mungkin ia ingin tahu bagaimana jalannya upacara. Iring-iringan kereta kencana yang dinaiki Sri Maharaja bersama Putri Pramodawardhani muncul dengan megah. Di belakang kereta kencana, pasukan berkuda yang membawa panci-panci dan bendera Mataram tampak berbaris dengan megah. Dan dikawal lagi pasukan pengaman khusus. Sesampai di dekat panggung kehormatan, kereta kencana berhenti. Sri Maharaja Samaratungga turun dari kereta, kemudian menggandeng Putri Pramodawardhani untuk menuruni tangga kereta kencana. Sementara itu, Gunadarma mendekati Rakai Pikatan. Tiba-tiba di balik sebuah pohon, muncul sebuah busur dan anak panah. Anak panah dipasang, busur direntangkan, dan diarahkan ke Rakai Pikatan. Bersamaan anak panah dilepaskan, tiba-tiba Gunadarma berbalik melihat ke arah panah yang meluncur ke arahnya. Dengan gerakan yang hampir tidak masuk akal, Gunadarma meliukan tubuhnya dan menangkap anak panah itu. Kemudian segera berlari ke arah datangnya anak panah itu. Si pemanah segera membuang busur dan anak panahnya, lalu bergegas melarikan diri. Gunadarma secepatnya mengejar si pemanah kemanapun dia lari. Sementara itu, di dekat panggung kehormatan, Rakai Pikatan berlaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya matanya terus mengikuti ke arah Gunadarma lari. Kemudian ia melirik ke arah Balaputra Dewa yang berdiri di dekat Putri Pramodawardhani bersama Rakrian Wilwaka dan Paksindra yang merupakan sesepuh Trah Sailendra. Pengejaran si pemanah itu sampai di pinggir sungai yang berbatu. Karena Gunadarma larinya sangat cepat, dengan mata setajam mata elang, akhirnya si pemanah terdesak dan langsung menyerang Gunadarma, sehingga terjadi perkelahian seru. Pertarungan seru dan seimbang itu berjalan terus. Sambil melompat dari batu ke batu yang lain, mereka terus saling menyerang. Gerakan mereka kelihatan enteng sekali. Masing-masing tentu memiliki ilmu kanuragan yang cukup mumpuni. Tiba-tiba dengan gerakan yang sangat cepat, Gunadarma berusaha segera menyelesaikan pertarungan itu dengan sebuah tendangan yang telak. Nah, kamu telah tertangkap di sana. Lebih baik kamu menyerah. Aku tidak akan menyakitimu. Kalau Kisanak mau mengatakan siapa yang menyuruhmu, Kisanak akan kubebaskan. Tolong pikir baik-baik. Aku beri waktu sebentar. Ayo. Sementara itu, ada gadis kecil yang membawa bakul akan mencuci. Gunadarma menengok ke arah datangnya gadis kecil itu.
Kesempatan itu digunakan si pemanah. Dengan cekatan ia melompat ke arah gadis itu, mencengkeram gadis kecil itu sambil menghunuskan kerisnya dan ditempelkan ke leher gadis kecil itu. Jangan sakitin saya, Tuhan. Jangan mendekat. Atau anak yang tidak berdosa ini aku bunuh. Kamu tidak bisa mengancamku dengan membunuh anak itu. Masih banyak anak lain di bumi Mataram ini. Tetapi hanya ada satu Rakai Pikatan yang hampir saja kamu bunuh. Nah, tawaranku tadi masih berlaku. Pikirkan lagi. Ayo. Baik. Apa jaminannya bahwa Tuhan tidak akan bohong? Kata-kataku tak perlu jaminan. Karena setiap kata yang kuucapkan adalah kejujuran. Ayo. Oh, astaga. Siapa yang melakukan ini? Untung kamu bertindak cepat, Gunadarma. Kanda Purnawijaya? Kamu cekatan sekali. Kalau sampai panah itu melukai atau membunuh Rakai Pikatan, pasti bisa menyebabkan terjadinya gejolak yang luar biasa antara keluarga Wangsa Sanjaya dengan keluarga besar Wangsa Selendra. Tapi kenapa Kanda membunuh laki itu? Karena dia mau membunuh calon menantu Sri Maharaja, juga mau membunuh bocah kecil tadi. Mestinya kita tidak perlu membunuhnya. Sehingga kita bisa mengurai keterangannya. Sehingga bisa diketahui siapa yang mendalangi semua ini. Sehingga pasukan Mataram bisa segera menumpas gerakan itu. Saya menduga ini adalah ulah orang Wangsa Sanjaya yang berpendirian kolot. Mereka tidak menghendaki Rakai Pikatan terlalu dekat dengan Sri Maharaja. Mereka iri dan kesal karena Rakai Pikatan berhasil membangun kuil yang sangat indah demi kepentingan agama lain. Hanya karena dia mau diangkat sebagai menantu raja. Itu tidak masuk akal, Kanda. Bukankah menjadi menantu Sri Maharaja adalah merupakan suatu kehormatan? Ingat, Gunadarma. Sebagian besar orang Wangsa Sanjaya masih menaruh dendam kepada keturunan Raktian Panangkaran yang berebut kekuasaan leluhurnya di bumi Mataram. Sedangkan Sri Maharaja adalah buyutnya. Tetapi bagaimana kalau ternyata dia adalah orang suruhan yang membenci Rakai Pikatan, yang mencemaskan kalau kekuasaan di Mataram akan berpindah ke Wangsa Sanjaya? Nah, bukankah ini lebih masuk akal? Maaf, Gunadarma. Aku tidak berpikir sampai ke situ. Karena orang itu telah mengancam keselamatan Rakai Pikatan, maka aku tidak berpikir panjang lagi. Gunadarma dengan kecewa memandangi wajah Purnawijaya dengan sedikit menaruh curiga. Sementara itu, mari kita ikuti bagaimana jalannya upacara peresmian Vihara Jinalaya itu, di mana Sri Maharaja Samaratungga sedang memberikan sambutannya. Saya sungguh sangat terharu. Ternyata Putri Tunggalku Wardani berhasil menyelesaikan kuil suci ini dengan baik. Bangunan ini merupakan perlambang kerjasama yang baik antara orang-orang tua dan anak-anak muda. Arca Sang Buddha di dalam kuil ini tampak bersinar laksana rembulan emas yang jatuh ke bumi karena takut kepada raksasa Rahu. Mudah-mudahan berkat pembangunan kuil yang sangat indah ini, dia dapat mencapai tingkat ke-10 kebudaan. Mudah-mudahan jika sampai pada giliran saya, diperkenankan mencapai tingkat yang sangat sulit dicapai, yaitu tingkat kesempurnaan yang tertinggi. Selama Gunung Mahameru masih menjadi tempat kediaman para dewa, dan selama matahari di angkasa masih bersinar, demi kehidupan ribuan umat manusia, selama itu pula umur bangunan kuil ini yang sepenuhnya menunjukkan keutamaan Buddha akan tetap terpelihara.